lidahnya jadi tengkurap. Jadi semula begini, kepalanya saat melewati jalan lahir, badan tetap, kepalanya ngadep ke sakrum. Jadi keluarnya kepala bayi adalah begitu keluar, wow, ya, keluarnya begitu. Badan di dalam tetap, ini putar taksi dalam. Begitu kepala sudah keluar, maka dia akan mengalami yang diputar taksi luar, menyesuaikan dengan badannya. Jadi saat keluar begini, setelah sudah keluar, dia otomatis akan mengalami putar taksi luar, menyesuaikan dengan badannya tadi yang begini. Dia akan begini lagi. Normalnya seperti itu. Nah, sehingga saat setelah melahirkan kepala, kita nilai harusnya kan ada putar taksi luar. Kalau tidak terjadi putar taksi luar, harus kita evaluasi. Yang paling sering di lehernya ada lilitan tali pusat. Kalau misalkan pas lahir, kan lahir begini nih, badannya kan ngadep begini, tetap aja seperti ini, nggak putar taksi luar. Maka kita harus evaluasi di leher, adakah lilitan tali pusat atau tidak. Kita ada tahu? Kalau ada lilitan tali pusat, maka kita regangkan, jadi nggak nyangkut, tidak menahan kepalanya putar taksi. Setelah kita longgarkan, maka dia akan putar taksi. Setelah putar taksi, berarti kepala udah beres, ya. Setelah kepala udah beres, kita melahirkan apa? Bahu. Melahirkan bahu dengan memegang kepala secara biparetal. Paretalnya kan di sini. Jadi pegangnya di dua paretal. Pegangnya begini. Tarik curam ke bawah sampai bahu depan lahir. Setelah bahu depan sudah keluar dari pubis, maka tarik curam ke atas sampai bahu belakang lahir. Ini melahirkan bahu. Cuma begitu simpelnya. Setelah itu, setelah melahirkan bahu, melahirkan apa lagi? Badan. Badan sampai kakinya. Saat mau melahirkan badan, setelah pegang di paretal, geser ke antara kepala dan tengkuk bayi. Cukup ditahan dulu. Jadi cukup di arah tengkuknya. Dok, apakah harus pegang keluar dulu? Satu tangan, bayi kan kecil. Dok, tangan saya kecil. Bisa nahan kepala sama tengkuknya. Yang satunya adalah sangga susur. Di situ kan sangga susur. Hanya menyangga saja. Ini pegang di kepala sama tengkuk, satunya hanya menyangga. Bagian paling besar bayi adalah kepala. Sehingga kalau kepala sudah lahir, yang lainnya ikut. Kan udah paling besar udah keluar. Beda lagi kalau kaki keluar dulu. Kaki bisa keluar, badan bahkan kepala belum tentu bisa keluar. Logikanya kan seperti itu. Nah, bayi juga seperti itu. Kalau kepala sudah keluar, ini bagian paling susah dan paling besarnya udah keluar. Yang berikutnya hanya dengan kekuatan kontraksi dan dorongan ibu, janinnya akan meluncur. Kita tidak perlu narik, hanya menyangga. Sangga sama menyusuri. Jadi kan hanya nampani, hanya nerima. Karena bayinya meluncur keluar, dengan tangan kita posisi begini aja, ini sudah jalan keluar. Jadi menyangga sama menyusuri bagian bayi yang keluar. Bayi ini kan masih habis kena ketuban, ada darah, juga licin. Jadi kalau dipegang begini, resiko slup. Sehingga pegang bayinya saat sangga susur, ini kan disangga. Ini begitu terus seperti ini, kakinya difiksasi. Mau pakai jari begini boleh. Dok, saya takut tak pegangi begini. Ya silahkan. Pokoknya harus ada bagian yang difiksasi. Sangga susur begini, lanjut begini. Mau lanjut pegang begini silahkan.
boleh ya. Nah, paling mudah pokoknya nampani begini aja, ini bayinya lewat, bagian ujung difiksasi pakai jari. Bayi udah lahir, taruh di atas perut ibu. Tadi yang kelewatan saya, mohon maaf, alat dan bahannya belum tak toto ya. Harusnya kalau under tadi ini di tempat botol ibu. Ini satu kain atau handuk di atas perut ibu. Terus satu lagi di tempat datar, ini untuk bayi. Nah, ini ya. Ini ditaruh di atas perut ibu. Jadi ibu kan udah semangat, udah seneng kan, udah lihat bayinya. Nah, gitu. Terus selain itu, kenapa ditaruh di sini pakai kain yang kering? Nah, tadi kan kita megang gini aja licin. Kalau di kulit ibu nggak dialasi, taruh gini, terus terjatuh nanti dia. Cukup ditaruh di ibu, jadi ibu bisa melihat bayinya. Bu, bayinya udah lahir, selamat ya. Gitu kan. Prinsipnya asuhan normal kan kita tetap memegang prinsip kasih sayang ibu dan bayi. Jadi kita harus mengapresiasi usaha ibu yang sudah ngeden dengan sekuat tenaga. Selamat ya Bu, bayinya sudah lahir. Nah selanjutnya posisinya kan begini. Tali pusat kan begini ya. Nah kita mau memotong tali pusat. Seperti yang tak bilang tadi yang digunakan adalah umbilical cord sama klem. Umbilical cord dipasang di yang dekat mana? Dekat bayi. Jadi ini tali pusar kurang lebih 2-3 cm. Ini dijepitkan. Ini nggak saya praktekkan karena kalau sudah diklaim ini nggak bisa lepas lagi. Gitu ya. Nah tapi kan yang penting tak kasih tahu cara menggunakannya. Nanti nggak tak jelaskan. Nanti di lapangan layani klerek atau koas gimana dulu nggak pernah dicontohin dan terakhir gitu ya. Setelah itu kasih jarak sekitar 2 cm dari umbilical cord, diklem juga menggunakan klem sampai bunyi klek gitu ya. Berikutnya adalah memotong tali pusat. Pakai yang mana? Tangan kanan saya apa tangan kiri saya? Kiri. Tangan kiri. Jadi di antara umbilical cord sama klemnya kita memotong di situ. Jangan lupa lindungi pakai tangan yang lain. Karena darahnya di sini bisa muncrat. Jadi lindungi diri sendiri, dilindungi kita. Lindungi di atasnya gini, potong. Dah, ceritanya udah lepas ya. Selanjutnya kalau sudah lepas tali pusatnya, bayi bisa ditaruh di tempat datar untuk dirawat. Dirawat, dikeringkan, terus kemudian diberikan injeksi vitamin K, ya kan? Salep di matanya, ini ada yang merawat sendiri. Oke, bayi di sini. Selanjutnya setelah ini apa yang dilakukan? Memastikan, jadi palpasi perutnya. Setelah bayi udah keluar, ini sudah tidak ada yang lewat, bayi kan udah dipindah tuh. Nah, jadi kan luasa, perut ibu kan kosong. Dipalpasi, masih ada bayi lain nggak? Jangan-jangan masih ada bayi lain di dalam, ya kan? Bisa jadi. Kalau udah dipalpasi kayak leopard di fundusnya. Ada celah bagian bayi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut kala 3. Kala 3 apa? Melahirkan plasenta. Bagian dari kala 3 yang diinjeksikan adalah oksitosin. Jadi prinsipnya merangsang kontraksi. Masase fundus juga dilakukan, injeksi oksitosin juga dilakukan. Intramuskuler di paha lateral. Mana yang tidak mengganggu ibu? Duk, ibunya korban kebakaran 2 tahun yang lalu. Seluruh pahanya struktur, kulit pahanya. Yang penting intramuskuler. Di sini deltoid nggak masalah. Dok, lagi di paha kan dekat sama uterus.
uterusnya kayak di sini kejauhan, sama aja ya. Jadi intramuskuler satu ampul isinya berapa? 10.000. Setelah itu melahirkan plasentanya adalah dengan peregangan tali pusat terkendali. PTT itu peregangan tali pusat terkendali, bukan penarikan, hanya meregangkan saja. Karena plasenta itu prinsipnya dia akan lahir hanya berdasarkan prinsip perbedaan luas permukaan. Ini plasenta. Sebelumnya kan nempel di uterus sesuai dengan luas permukaan ini, ya kan? Begitu uterusnya kontraksi, yang otot uterus kan mengkerut, luas permukaannya jadi lebih kecil, sehingga otomatis dengan sendirinya ini akan terlepas si plasenta ini. Nah, jadi sebenarnya dengan kontraksi otot rahim saja dia sudah bisa lepas dari nempelnya. Oleh karena itu, kenapa kita masase uterus sama memberikan oksitosin? Ingat betul-betul, kalau misalkan nanti pas praktek di lapangan kelupaan belum injeksi oksitosin, mau melahirkan plasentanya susah setengah mati. Karena kan rahimnya tidak punya kontraksi. Jadi hanya dengan kontraksi saja ini bisa lepas, sehingga yang tali pusatnya cukup diregangkan. Kan panjang nih, meregangkan begini kan susah. Jadi boleh ditahan ininya biar nggak hancur. Dekatkan klemnya di vagina, kurang lebih 5 cm dari vagina. Pindah ke sini. Bayangkan dan boleh nanti dipraktekkan lebih mudah mana kalau klemnya dekat sini sama klemnya di ujung panjang sana. Meregangkannya pasti akan lebih mudah yang dekat. Megangnya klemnya begitu. Bukan dipegangnya gitu, tapi tadi pusat di tengah-tengah dari. Jadi meregangkannya begini, bukan begini. Ya, tangannya posisinya diregangkan sambil ini dimasase. Makin terlepas nanti makin panjang lagi. Misal ini udah panjang, boleh dipindah dekatkan lagi. Saat sudah mau keluar plasentanya, tangan semula kan dihudus karena merangsang kontraksi. Pindah suprasimfisis, menekan ke arah dorsokranial. Jadi sero ke belakang. Dorso kan belakang punggung ibu, kranial kepala. Kalau dorsokranial sero ke belakang atas. Tekan suprasimfisis ke dorsokranial. Tujuannya apa? Agar uterus gak ikut keluar. Jadi yang biasanya lepas kan plasentanya, selaputnya sini kan masih nempel di uterus semua. Sehingga kalau nempel di uterusnya selaputnya cukup kuat, saat kita narik keluar, bisa-bisa uterusnya ikut juga tarik keluar. Sehingga kita tahan suprasimfisis. Ya kalau yang diregang ini, yang keluar plasenta dan kerunya ya selaput. Sebenarnya begitu plasenta sudah keluar semua, sudah di uterus vagina, dilanjutkan dengan diputer. Diputernya kalau udah di luar ya, seringkali saya mendapatkan biasanya nanti setelah mandiri tuh, perawat yang mandiri mengeluarkan plasentanya dari dalam sini diputer. Bayangkan aja kalau tangan kita masuk ke dalam muter ini gimana caranya? Ya, pasti bisanya kalau plasenta sudah di luar. Pegang, putar searah jarum jam boleh, pokoknya searah. Mau searah jarum jam boleh, berlawanan boleh, tapi ya terus berlawanan, jangan searah berlawanan, nggak bisa.
Gerakan seperti itu tujuannya apa? Karena biasanya luas permukaan selaput plasenta kan nggak selalu sama. Kalau dia nempelnya di tengah sini, mungkin selaputnya sama kanan kiri atas bawah kurang lebihnya. Tapi kalau nempel plasentanya di sebelah sini, pasti selaputnya yang sini panjang luas banget, yang sini pendek. Sehingga saat keluar dengan tarikan di tengah, tarikannya akan lebih kuat di area yang luas atau yang sempit? Gaya yang sama bekerja di luas permukaan yang besar dengan luas permukaan yang kecil, lebih kuat mana tarikannya? Yang di kecil. Sehingga yang sini ketarik banget, yang sini kurang ketarik. Karena kurang ketarik, biasanya masih nempel banget karena kan nggak ketarik. Nah, itu yang sering menyebabkan selaput ketubannya ketinggalan, nanti ada yang robek. Sehingga saat di luar ini tujuannya diputar begini agar gaya yang bekerja itu sama di luas, di seluruh permukaan, karena kan selaput ketubannya muntir, sehingga yang bekerja di masing-masing area itu sama gayanya. Itu kenapa dilakukan seperti itu. Setelah plasenta lahir, taruh di luar, dievaluasi lengkap enggak, selaput ketubannya dibuka utuh enggak, atau ada yang sobek, ada yang sisa. Jadi kala 3 udah selesai. Kala 3 selesai, lanjut kala 4. Kala 4 hanya untuk melengkapi dokumentasi di kartograf. Kala 4 apa aja? Kan di pelajari sendiri tuh ada kala 4. Apa itu kala 4? Pelajari, aku ditanya, oh, ya kok sama lupa dulu. Ya Mbak? Cek tensi tadi, kontraksi uterus, perdarahan, kosongkan PU, itu tindakannya. Nah, yang kala 4 yang dievaluasi adalah vital sign, tensi nadi tadi, kontraksi, perdarahan. Berapa lama dievaluasinya? 2 jam. 1 jam pertama tiap 15 menit. 1 jam kedua tiap 30 menit. Lengkapi data itu, dokumentasikan di kartograf. Dokumentasi itu bukan berarti habis persanan di foto, ya enggak, dicatat datanya. Nah, dibuatkan dokumen. Maksudnya dokumentasi itu kan yang ke-60 kan dokumentasi. Maksudnya itu bukan prosesnya ini direkam video atau di foto, nah, dokumentasinya datanya seperti itu. Itu asuhan persanan normal. Meskipun di situ di bukunya 60 langkah, tapi kan sebenarnya simple dan cuman APD, persiapan penolong ibu dan bayi, terus kemudian evaluasi dan memastikan kala 2, ya toh? Terus kemudian melahirkan bayi itu kalau bagi 3, kepala, bahu, sama badan bayi. Terus setelah itu melahirkan plasenta, kala 4 dan dokumentasi, nggak sampai 10. Sampai 10 kan kecil aja ngapalkannya, ya kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Yang di awal tadi saya sampaikan, menambahkan ke teman-teman sebagai sesuatu hal yang nice to know, karena episiotomi itu bukan sesuatu hal yang rutin dilakukan pada persalinan normal, tapi pada kasus dan indikasi tertentu kita perlu melakukan. Pada kasus yang seperti apa, Dok, saya perlu melakukan episiotomi? Kalau yang sudah jam terbangnya tinggi, mungkin saat evaluasi dan memastikan kala 2, saat PT, dia sudah bisa tuh merasakan. Biasanya perineumnya kaku, keras sekali. Nah, sudah bisa diprediksikan, nanti ini susah nih keluar bayinya, karena agak ketahan di bagian perineumnya. Atau kalau teman-teman masih
kontraksi persalinan pertama, kedua, ketiga, sampai 5 pertama. Tapi pimpin aja seperti 7 asuhan persalinan normal. Tapi di lapangan kan tidak semudah yang Bu, ngeden Bu, kalau kontraksi ya Bu, tangan udah siap nih, udah nahan gini. Ya Bu, ngeden terus Bu. Nggak selalu ini sudah langsung lahir. Kadang saya posisi nahan gini 1 jam lebih nih, nggak lahir-lahir. Bisa dibayangkan kan kalau teman-teman nggak olahraga udah sakit pinggang tuh. Nahan gitu. Kala 2 pada ibu hamil pertama itu bisa tunggu sampai 2 jam. Kalau gravida 2, 3, 4 dan selanjutnya multigravida itu dalam 1 jam bayi harus sudah lahir. Boleh aja kita evaluasi tengah-tengah, ini hamil pertama sudah 1 jam tak pimpin kok tak lahir-lahir. Paling ibunya ngeden udah mau keluar, tapi ntar nggak sampai keluar masuk lagi. Ya, nah, ini sudah mau keluar tahan lagi. Nah, yang seperti itu sudah mulai mengarah ke kala 2 lama, boleh kita bantu lebarkan jalan lahir. Biar istilahnya kan makin lama ibunya sudah keluar tenaga, makin lama kan kekuatan modelnya kan udah makin lemah tuh, udah mulai capek. Sehingga berikutnya dorongannya nggak kuat awal, sehingga dibantu dilebarkan aja jalan lahir. Tadi kan mau dilakukan dan bisa dilakukan episiotomi. Tadi pakai gunting yang ini ya. Prinsipnya yang lengkung-lengkung ini harus di dalam, yang di jalan lahir. Yang ada tajamnya yang di luar. Episiotomi itu ada mediana, boleh mediolateral, terserah ke kanan sini, mediolateral kiri, boleh silahkan. Nah, melakukannya saat mau episiotomi boleh dipakai yang lidokain karena anestesi ya, dispet dalam ampul. Terus kemudian area yang mau digunting diinjeksikan infiltrasi secara infiltratif, misal mau mediolateral atau mediana ya di situ ya diinjeksikan lidokain. Boleh juga tidak menggunakan lidokain karena kan sudah ada sakit yang lain. Biasanya saat digunting nggak terasa karena jauh lebih sakit kontraksinya sama kepala bayi yang nekan perineum. Melakukan episiotomi saat kontraksi sehingga perineumnya benar-benar teregang. Ini sudah teregang sekali. Bayangkan teman-teman menggunting entah kertas atau kain, lebih mudah mana? Saat ini diregangkan atau kondisi level begini? Diregangkan. Diregangkan. Begitu juga menggunting perineum. Prinsipnya tadi yang lengkung-lengkung yang di jalan lahir, yang ada tajamnya yang di luar. Kebayang? Kelihatan di belakang. Satu tangan kita melindungi, masuk di antara kepala sama jalan lahir. Jadi melindungi dulu. Ya nak kepala bayi. Nah, ada bekas begini nanti tuntut ya. Nah, jadi tetap harus dilindungi. Meskipun saya sudah berusaha yang lengkung-lengkung ini yang di jalan lahir, tetap bayi dilindungi. Saat ibu kontraksi ada dorongan dari kepalanya ini, perineum sangat teregang, baru tak gunting. Biasanya kalau yang dengan episiotomi rapi begini. Kalau nggak episiotomi mungkin tadi saat tahan di sini nahannya kurang kuat, ini juga cepat sekali keluarnya. Biasanya robekannya nggak cantik kayak gini, bisa set gitu ya. Ada juga sini robek juga. Ya apa-apa, tanggung jawab. Yang nolong nanti harus jahit semuanya. Kan akan lebih mudah kalau robekannya rapi. Jadi seperti itu episode
episiotomi. Nanti setelah tadi yang sudah selesai, plasenta sudah dilahirkan, kala 4-nya kan observasi aja kan. Nah, saat sambil observasi dalam 2 jam pertama itu, teman-teman menjahit robekan dari episiotominya tadi, atau robekan karena struktur perineum yang spontan yang tanpa kita episiotomi saat nolong persalinan masih ada robekan. Itu yang dijahit adalah saat kala 4, sambil observasi sambil kita menyelesaikan menjahit robekan. Kurang lebih seperti itu. Ada yang masih bingung, belum bisa membayangkan? Pertemuan pertama saya simulasikan seperti ini, nanti pertemuan kedua harapan saya teman-teman yang praktek ya tinggal evaluasi, oh mana yang perlu kita perbaiki. Kadang kan sudah melihat seperti ini, sudah mempelajari sendiri juga, tapi ternyata masih ada yang berbeda persepsi sehingga melakukannya, aplikasinya tidak pas. Nah itu aja nanti saya perbaiki. Atau ada yang sudah, tuh saya lihat video yang lain, tapi kok